Dukung Bardi Channel dengan tekan subscribe. Sahabat Bardi Channel dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini saya bersama Bapak Fauzan M. Denen. Beliau adalah Kasat Pol PP. Kita akan Linmas dan Damkar. Kita pada pagi hari ini akan berbincang-bincang terkait capaian kinerja beliau selama 2 tahun ya Pak. Kita hitung 2 tahun. Siap. Oke. Pak Kasat, saya ingin mengetahui apa sih ruang lingkup kerja Pol PP dan Denmas ini? Silakan. Oke. Terima kasih Pak Bardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam dan hormat Praja Wibawa Yuda Bramajaya. Terima kasih Pak Bardi sudah hadir di kediaman kami. Ini ruang kerja Kepala Satuan. Jadi kami sampaikan bahwa saya selaku Kasat Pol PP menjabat di sini, dilantik itu tanggal 23 September 2019. Jadi 23 September 2019, hampir 1,5 tahun. Ya. Kemudian masuk tugas awal itu tanggal 25, 2 hari berselang. Ya. 25 masuk tugas di sini. Siap. Satpol PP, Linmas, Damkar, 3 satuan. Ada Pol PP, ada Linmas, ada Damkar yang mempunyai tugas pokok fungsi berbeda, aturan yang berbeda, tapi dalam satu wadah organisasi nomenklatur yang sekarang ini. Ya. Jadi kami jelaskan ada 4 tugas pokok fungsi utama. Apa itu? 4 tugas pokok fungsi utama. Yang pertama, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum. Ya. Ya. Jadi kita bertanggung jawab untuk menciptakan ketentraman umum dalam wilayah Kabupaten Lahad. Kemudian yang kedua, memberikan perlindungan kepada masyarakat. Ya. Itu dilaksanakan oleh Linmas yang dulunya Hansip. Kemudian yang ketiga, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Perda dan perkada kalau singkatnya. Kemudian yang keempat, itu melaksanakan tugas fungsi penanggulangan bahaya kebakaran. Ya. Nah, kemudian ada satu lagi tugas fungsi yang tidak tersebut tetapi dilaksanakan, tugas tambahan lainnya yang diberikan oleh pimpinan ataupun oleh daerah. Oke, dari 4 ruang lingkup kerja ini, ini kan nanti akan menjadi indikator berhasil atau tidak berhasilnya kerja Pol PP. Ya. Bagaimana Pak dari penertiban masyarakat? Dari penertiban masyarakat, awal kami menjabat, kami pelajari apa yang jadi tugas fungsi utama. Ya. Ada 3 hal langkah awal. Yang pertama, kami laksanakan konsolidasi internal. Jadi kami menata kembali seperti apa semestinya, harusnya sebagaimana. Ya. Mulai dari sikap, perilaku, perform, penampilan, dan wawasan para anggota. Ya. Kita tahu bahwa anggota ini adalah orang-orang yang disiapkan untuk menegakkan aturan-aturan, menciptakan ketertiban umum, dan akan berhadapan dengan banyak orang yang boleh dibilang belum melaksanakan aturan. Oleh karena itu, langkah awal ketika menjabat, saya laksanakan konsolidasi internal dengan memberikan bekal pengetahuan wawasan yang saya miliki selama saya mengikuti pendidikan kedinasan di Jatinangor selama 4 tahun. Jadi, perform penampilan anggota. Sekarang kita lihat seperti apa, alhamdulillah sudah mulai rapi. Jadi menambah wibawa. Awalnya perform dulu. Menambah wibawa ya. Jadi bagaimana mungkin kita mau menertibkan kalau seandainya anggota sendiri dengan pakaian dan atribut yang belum semestinya ataupun masih belum pas. Jadi dari sisi ini sudah langkah awal. Sudah tercapai. 3 bulan pertama saya perintahkan anggota untuk menata kembali atribut yang digunakan sesuai dengan aturan yang ada. Seperti yang sekarang digunakan oleh anggota kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan koordinasi dan konsolidasi kepada OPD terkait. Karena pada sifatnya kita ini melaksanakan aturan-aturan yang dibuat oleh dinas lain. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menjalin komunikasi dan koordinasi di level pimpinan kepada bupati, wakil bupati, dan terutama Forkopimda. Karena kita berkait juga dengan polisi, dengan jaksa, dengan kodim dalam rangka ada semacam kerja lintas sektoral. Sinergitas lintas sektoral. Ya. Oke, masuk yang kedua. Siap. Ya. Yang kedua dari 4 tadi. Dalam kita melaksanakan. Jadi untuk menciptakan ketertiban umum itu tidak bisa hanya dilaksanakan oleh Satpol PP. Perlu sinergitas tadi semua elemen, termasuk TNI dan Polri. Kita bergandengan tangan dalam menciptakan ketertiban umum. Itu yang sejauh ini ada kendala? Sampai sejauh ini kendala boleh dibilang tetap ada, tapi kita minimalisir, bekerja dengan segala keterbatasan, berbuat secara maksimal.
Jadi Kemudian- terbangun sinergitas Jitas. antara lintas sektoral Lintas tadi ya. sektoral antara pemerintah daerah dalam hal ini Pol PP, kemudian TNI dan Polri. Jadi apa itu Kasat Pol PP harus orang yang memiliki kepiawaian tertentu dalam membangun komunikasi ini ya. Jadi boleh dibilang seperti itu. Karena kita Iya, iya. ke bawah kepada anggota, kepada sesama dengan OPD teknis, kemudian ke atas dengan pihak-pihak lain. Jadi seperti itu. Jadi mesti ada Ya. komunikasi, koordinasi dengan OPD dan pimpinan unsur-unsur yang lain. Ketiga, Yang kedua dulu, itu Ya, tadi yang ya. sinergitas. Yang Ya. kedua, perlindungan kepada masyarakat. Ya. Spesifikasi kita kepada dalam suasana aman dan tertib, kita mengaktifkan Siskamling melalui Hansip, Dinmas. Kemudian dalam situasi tertentu kita penanggulangan bencana. Makanya 1x24 jam ada anggota Satgas yang piket, yang siap apabila terjadi hal-hal di luar keinginan kita bencana di Kabupaten Lahat, siap untuk luncur membantu masyarakat. jadi Pol PP ini standby 1x24 jam ya. Jadi Pak Bardi, kami Ya. sampaikan bahwa di masa jabatan saya ini setelah saya pelajari, karena kita ini adalah siaga dalam artian siap siaga, kemudian prajawibawa, bercahaya. Jadi ada 5 satgas yang standby 1x24 jam siap Nah, melaksanakan. apa itu? Yang pertama, Ya. satgas piket. Oke. Di sini kita ada piket, di rumah-rumah dinas ada piket, di kantor ada Siap. piket, dan ada piket kantor yang siap meluncur. Kemudian yang kedua, ada siaga patroli. Mhm. Ini on call, apabila terjadi hal-hal yang dipandang perlu untuk kita turun, masyarakat silakan menyampaikan laporan di on call kita ada, di call center, dan juga nomor ke Kasat langsung bisa. Jadi umpama ada laporan dari masyarakat, Pak, di daerah A, ada anak muda yang diindikasikan melaksanakan kumpulan yang tidak memenuhi aturan. Ya. Seperti mungkin ada unsur minuman atau pergaulan Oh, bebas, ya. segala macam. Ini anggota kita segera luncur ke titik lokasi. Yang jelas kami mohon kerjasama dari masyarakat, info yang disampaikan itu valid, kemudian titik lokasinya jelas, itu akan segera kita luncur. Jadi selalu siap. Ya kapanpun Selalu siap. situasi apa itu Ya. terjadi ya. Yang ketiga kita ada Satgas Linmas. Hmm. Jadi Satgas Linmas ini siaga kalau terjadi bencana ataupun hal yang lainnya. Hmm. Kemudian yang keempat ada Satgas Penegakan. Oke. Kalau terjadi pelanggaran peraturan, masyarakat silakan menyampaikan laporan dan kita siap on call 1x24 jam. Oke. Yang kelima Satgas Damkar dalam penanggulangan bencana. Ya. Bahaya. Nah sekarang Damkar, bagaimana dalam penanggulangan bencana ini? Damkar punya spesifikasi khusus ini Ya, Pak Bardi. ya, Jadi siap. kita dengan sebutan Yuda Bramajaya, saya punya kekuatan 65 personil. Dari 65 itu ada 12 di wilayah, itu di Kecamatan Tanjung Sakti 12, di Oh, Kecamatan 6, di Kecamatan Tanjung Sakti 6, di Kecamatan Jarai 6. Idealnya kita mestinya setiap wilayah kecamatan itu punya satuan dan armada. Tapi karena keterbatasan anggota dan sarana, sekarang ini baru ada 2 pos bantu, Jarai dengan Tanjung Sakti. Ke depan insya Allah kita akan buat Perdapil terlebih dahulu. Oh, Jadi akan kita buat di Kota Agung seputaran, Kikim seputaran, dan Merapi seputaran. Yang pasti untuk Damkar tidak ada api yang tidak padam. Sampai sekarang sesuai dengan moto kita, pantang pulang sebelum api padam. Itu ya. Nah, memang ada kendala, kita sangat terbatas. Sekarang sampai dengan sekarang ini, perbandingan antara personil, armada, dan luas wilayah, termasuk jumlah desa, kecamatan, kelurahan itu masih belum berbanding, masih belum sebanding. Oke. Satu lagi Pak. Siap. Masalah apa itu tertib prokes. Ya, nah, Ya. jadi Ini kita sudah 1,5 meter siap. ya. Di luar tugas fungsi utama tadi kami sampaikan ada tugas fungsi tambahan yang diberikan oleh pimpinan ataupun negara dan daerah. Nah, ini tugas tambahan. Oke. Kita dalam masa 1 tahun ke belakang, lebih kurang pada bulan Maret, Indonesia dinyatakan sebagai pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu kita Satpol PP ini punya tugas tambahan. Tugasnya apa? Melaksanakan penegakan pengawasan disiplin protokol kesehatan. Wasgatdis Prokes di 19. Dan ini sudah kita laksanakan mulai dari pagi, sore, siang, malam dengan sistem kita mendatangi tempat, kemudian kita juga menerima laporan dan konfirmasi dari semua yang melaksanakan hajatan. Termasuk pengawasan ketika dilaksanakan vaksin. Itu sudah kita laksanakan, Pak. Oke, makasih Pak. Ya. Jadi demikian cara wawancara eksklusif kami dengan Bapak Kasat Pol PP, Bapak Fauzan M. Denen Ya. pada pagi hari ini. Dan apabila kita lihat dari ruang lingkup kerja beliau, kita berani mengatakan bahwa
kinerja Kasatpol PP untuk 2 tahun ini sudah dapat dikatakan Mungkin berhasil. ada Tapi Pak tambahan. Fauzan tidak akan Ya. mengatakan sudah berhasil ya? Belum. Jadi izin Pak Bardi ada tambahan. Kami juga manusia biasa, terbatas dalam banyak hal, dan untuk itu perlu dukungan dan partisipasi dari semua elemen. Ya. Baik dalam menegakkan ketentraman umum, melaksanakan perlindungan masyarakat, kemudian menegakkan perda-perda maupun penanggulangan kebakaran. Kita butuh dukungan dari semua masyarakat Kabupaten Lahat. Oke. Makasih, sampai jumpa lagi pada konten menarik yang akan datang. Assalamualaikum